Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya dan selamat datang kembali di channel saya, di channel Fajar Nur Zaman. Dan hari ini saya akan menjelaskan materi bahasa Inggris yang tentunya rekan-rekan semuanya itu sudah pernah mempelajari perihal ini. Hari ini kita akan mempelajari tentang simple past tense. Nah, yang akan saya jelaskan di sini mungkin agak sedikit rinci dan sedikit rumit, tetapi insya Allah saya hadirkan agar rekan-rekan semuanya itu lebih mudah memaknai dan memahami perbedaan antara simple present, simple past tense, dan keluarga-keluarga yang lainnya. Oke, simple past tense itu eh, adalah sebuah kalimat yang digunakan untuk menceritakan kegiatan atau kejadian di masa lampau yang sudah berakhir. Oke, ini kata kuncinya itu adalah masa lampau yang sudah berakhir. Jadi tidak diteruskan ke masa saat ini atau efeknya itu tidak terasa sampai saat ini. Nah, fungsinya itu yang pertama tentunya menceritakan kejadian atau pengalaman masa lalu, menceritakan kebenaran umum masa lalu, menceritakan kisah, cerita, sejarah, biografi seseorang, legenda, dan juga dongeng. Atau bisa menceritakan kebiasaan-kebiasaan yang rekan-rekan alami atau yang rekan-rekan sukai pada saat masa lalu. Nah, tentunya sebelum masuk ke materi intinya ada beberapa hal yang tentunya kita harus perhatikan. Nah, hal-hal tersebut ini merupakan suatu kunci, guys. Kunci untuk menguasai simple past tense ini. Ada tiga yang harus kita kuasai. Yang pertama tentunya rekan-rekan harus bisa menggunakan verb 2, ada juga time signal dari masa lalu, dan tentunya ada complement. Nah, penggunaan dari verb 2 ini adalah kata kerja atau suatu kata yang menerangkan suatu aksi atau kegiatan. Ada dua kelompok kata kerja atau verb di sini kalau di simple past tense, yaitu regular verb dan juga irregular verb. Kalau regular verb itu kata kerja yang beraturan, di mana perubahan dari verb 1 ke verb 2 dan verb 3 itu hanya tinggal menambahkan ed saja di belakangnya. Contohnya misalkan play, played, played. Nah, sedangkan kalau irregular verb itu adalah kata kerja yang tidak beraturan, di mana perubahan dari verb 1, verb 2, dan verb 3 itu bentuknya berubah-berubah. Contohnya seperti apa, Pak? Ada go. Go itu adalah verb 1. Berubah jadi verb 2-nya jadi went. Berubah jadi verb 3-nya jadi gone. Go, went, gone. Ada juga contoh yang lain adalah makan. Di sini verb 1-nya adalah eat. Verb 2-nya adalah ate. Verb 3-nya adalah eaten. Nah, ini disebutnya dengan irregular verb. Pertanyaannya mungkin dari rekan-rekan semuanya ya. Pak, apakah ada ketentuan khusus dalam memaknai atau dalam menambahkan ed dalam perubahan-perubahan verb 1, 2, dan 3 ini? Tidak ada. Jawabannya adalah tidak ada. Kenapa? Karena penentuan regular verb dan irregular verb itu sudah dari UK-nya bentuknya seperti itu. Jadi rekan-rekan semuanya itu harus menghafal mana regular verb, mana juga irregular verb. Lanjut lagi. Nah, ini contohnya. Seperti yang tadi bilang ada play, play, played, ada live, live, live. Itu artinya tinggal, itu adalah bagian regular. Kalau irregular ada eat, at, eaten, ada fly, flew, flown. Seperti itu. Jadi beda-beda nih dilihat-lihatnya. Yang kedua yang harus rekan-rekan kuasai adalah tentang time signal dari masa lalu. Nah, time signal ini biasa disebut juga dengan adverb of a time atau keterangan waktu yang merupakan keterangan waktu kapan sih terjadinya suatu peristiwa tersebut. Nah, di dalam simple past tense ini menggunakan time signal atau keterangan waktu di masa lalu. Time signal dalam simple past tense harus bisa menunjukkan masa lalu dan tidak boleh masa depan atau masa saat ini. Nah, contohnya adalah yesterday, ada 2 days ago, ada last night, ada last month, ada last Wednesday, dan lain sebagainya. Nah, ciri kalau rekan-rekan pengen langsung tahu, Pak cirinya apa? Di sini ada ago. Kalau rekan-rekan membaca satu kalimat atau membaca novel atau yang lainnya, ada tulisan ago, contoh ada di email ya. Ada email masuk nih ke rekan-rekan dan rekan-rekan itu lupa membacanya dalam jangka 3 hari.
Coba deh diperhatikan di sebelah kanannya pasti tulisannya 3 days ago. Ada tulisan ago, artinya adalah lalu. Kalau ada ago itu sudah pasti lampau. Itu sudah pasti time sinyal dari keluarga past. Nah, kalau yang sekarang-sekarang itu pas sekarang atau nanti itu tulisannya pasti later. L-A-T-E-R yang artinya kemudian atau setelahnya. Yang kedua, ciri dari time signal past tense ini adalah adanya tulisan last. L-A-S-T. Last night, last month, last day. Ya, seperti itu. Pokoknya cirinya ada ago dan juga last. Itu sudah pasti time signal dari keluarga past tense. Yang ketiga yang harus rekan-rekan kuasai tentunya ada komplement. Nah, komplement ini merupakan suatu pelengkap dari sebuah kalimat. Ini bisa berupa adjektif atau kata sifat, ada noun atau kata benda, dan juga adverb atau kata-kata keterangan. Nah, untuk contohnya adjektif ini menerangkan sifat suatu benda. Beautiful, hungry, good, big, dan seterusnya. Ada noun, kata benda, hal yang dapat dideskripsikan seperti apa? Seperti house atau rumah, ada an apple, ada rice, ada road, dan yang lain sebagainya. Dan juga ada adverb, ini kata keterangan waktu, tempat, dan juga cara. Contohnya seperti tadi. Ada yesterday, at school, at home, slowly, dan lain sebagainya. Nah, setelah rekan-rekan memahami 3 hal yang harus dipahami atau yang harus dikuasai dalam penguasaan simple past tense, mari kita masuk di materi intinya di tentang simple past tense ini. Tentunya rekan-rekan, setiap sentence itu pasti punya 2 keluarga. Nah, keluarga yang pertama itu adalah keluarga verbal sentence dan yang kedua adalah nominal sentence. Kalau verbal sentence, rekan-rekan pasti sudah tahu ini adalah kalimat yang tentunya menggunakan verb atau kata kerja. Kalimat yang beraksi seperti itu. Sedangkan nominal sentence, jangan mentang-mentang di sini tulisannya nominal, rekan-rekan hanya berpikir wah nominal itu tentang angka. Bukan, rekan-rekan. Nominal di sini artinya adalah tentang sesuatu yang tidak dikerjakan. Contohnya adalah kata sifat. Seperti itu. Dia cantik, dia pintar, dan dia tinggi dan lain sebagainya. Itu nominal sentence. Dan tentunya penggunaannya pun beda. Baik, kita lihat dulu yang pertama yaitu tentang verbal sentence form, bentuk dari kalimat yang menggunakan kata kerja. Di sini ada pola kalimatnya yang positif. Nah, kita lihat di sini ada rumusnya. Nah, di sini ada rumusnya, guys. Ini ada subjek plus verb 2 plus objek. Di sini objeknya dihilangkan karena itu disebutnya complement. Jadi bebas aja objeknya mau bentuknya apa. Yang penting rumus utamanya adalah ada subjek dan juga verb 2. Nah, subjek apapun tentu tetap menggunakan verb 2 tanpa tambahan s, is, atau ing. Atau sesuai dengan regular dan juga irregular verb. Nah, ini istimewanya simple past tense. Ketika kita kemarin belajar tentang simple present itu kita bedakan di bagian kalimat positif ini tergantung dari si subjek yang kita hadapi. Nah, rumus dari simple present, saya mengulas kembali, simple present itu subjek plus verb 1 is s plus objek. Nah, ini tergantung ketemu dengan subjeknya siapa. Kalau ketemu subjeknya kaum-kaum yang jamak atau plural atau yang sudah punya pasangan, verb satunya itu tidak usah ditambahkan s atau is. Contohnya, you eat, they watch. Itu tidak usah pakai s. Tetapi kalau misalkan di simple present ketemu subjeknya adalah kaum-kaum singular atau kaum-kaum yang jomblo, itu harus ditemenin, guys. Verbnya harus ditemenin oleh s atau is. Contohnya adalah he eats, she watch. Seperti itu. Nah, tetapi kalau di simple past tense, semua subjek itu tidak ada pembeda. Semua subjek wajib menggunakan verb 2. Nah, contoh di sini kita cari yang paling gampang dulu. I went to the beach yesterday. Saya pergi ke pantai kemarin. When ini adalah bentuk
pola kedua dari go. Oke. Kita cari lagi yang sini. Kita pakai yang C. She was her card last month. Was ini pun adalah bentuk kata kerja kedua dari was. Oke. Nah, bedanya kalau yang when ini perubahannya disebutnya perubahan irregular. Kalau yang was it ini bentuknya perubahan dari regular. Setelah kita aman di bagian kalimat positif, mari kita bahas di bagian negatif. Nah, guys, kalau bagian negatif ini, tinggal tambahkan did not. Tinggal tambahkan did not setelah subjek, dan verbnya itu balik lagi jadi verb pertama. Jadi bukan lagi verb 2. Contoh yang tadi, I did not go to the beach. Nah, go. Karena tadi kita di bagian ini when, ketemu dengan did not, when ini berubah menjadi go lagi. Tinggal I did not go to the beach yesterday. Begitupun yang she. She didn't wash her car last month. Jadi tidak wash it lagi. Kembali lagi kepada verb 1. Tinggal tambahkan did not, verb 1, objek. Nah, bentuk yang interrogatifnya pun sama. Tinggal diposisikan did-nya di paling depan. Did plus subject plus verb 1 plus object. Contoh, did I go to the beach yesterday? Did she wash her car last month? Nah, cara ini adalah bentuk pertanyaan yang jawabannya close-ended, pendek, antara iya dan tidak aja. Nah, perlu diingat guys, bahwasanya penggunaan verb 2 ini hanya berlaku untuk kalimat positif saja. Sedangkan kalimat negatif dan juga kalimat pertanyaan, itu verbnya balik lagi kembali ke verb 1. Dengan catatan harus ada did. Seperti itu. Lanjut, ini ke bagian yang paling agak mudah. Ini nominal sentence. Ciri utama nominal sentence, sesuatu yang tidak dikerjakan itu sudah pasti ada to be. Nah, dilihat guys, di sini sudah pasti ada to be ya. Nah, perbedaannya kita lihat di sini, ada to be. Ini ada bagian present dan juga past. To be di present itu ada am, ada is, ada are. Diingat, am, is, are. Am ini kalau di bagian present ketemu dengan subjek I, is itu ketemu dengan subjek she, he, it, dan are itu ada you, we, they. Ini kalau present. Kalau di past tense, to be-nya hanya ada 2. Terbagi hanya 2 golongan. Ini kaum jomblo dan juga ini kaum yang punya pasangan atau plural dan ini singular. Nah, kalau di present, I itu sendiri tapi diistimewakan, tapi kalau di past tense, I itu masuknya kaum jomblo. Jadi pakainya adalah was atau kaum singular, pakainya adalah was. Nah, were ini dipakai untuk you, we, they. Kita lihat di sini. Nah, ini yang saya tadi jelaskan. Subjek you, we, they itu pakainya were. Subjek I, he, she, it ini pakainya adalah was. Kita lihat perubahan dari kalimat ini di bagian positif. Seperti biasa, subjek tambah to be, was, were, plus adjective, noun, atau adverb. Contoh, I was lazy. We were students. She was here. It was my mistakes. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan bahwasanya yang paling penting simple past tense itu cirinya adalah kegiatan masa lalu yang sudah berakhir. Garis bawahi, yang sudah berakhir. Jadi ketika ada kalimat seperti ini, I was lazy. Saya itu malas. Ketika saya pakainya was, I was lazy, saya itu malas, itu saya menceritakan bahwasanya masa lalu saya itu malas, tapi tidak dengan hari ini. Karena sudah berakhir di masa lalu. Nah, kalau misalkan kalian rekan-rekan semuanya yang baru lulus nih, we were students at sekolah mana misal. We were student. Boleh pakai we were student, kita adalah murid-murid di sekolah ini, tapi posisinya rekan-rekan harus sudah lulus dulu karena ini
menceritakan bahwasanya rekan-rekan adalah murid di sekolah itu dan sekarang bukan lagi karena rekan-rekan sudah lulus. Nah, ada juga yang kayak gini nih. She was here, misalkan. Contoh, si A, si B. A ini nyari si C, nanya ke B. Tadi ada di sini nggak? Si C tadi ada di sini nggak? Karena si B tadi sebelumnya melihat si C duduk di sini, duduk bersama si B, lalu 5 menit kemudian si C ini pergi, dan si A nanya, "Kamu lihat si C?" Kamu jawabnya seperti ini, "She was here." Tadi mah di sini, tadi sih di sini, seperti itu. Untuk sekarang nggak tahu. Itu fungsinya dari simple past tense. Jadi sesuatu yang telah terjadi dan itu berakhir, tidak ada efek sama sekali untuk hari ini ataupun masa depan. Nah, untuk bentuk negatifnya tersendiri itu tinggal tambahkan not saja setelah to be. Contoh, I wasn't lazy. I was not lazy. Saya nggak males. Dulu saya nggak males. Tapi sekarang bisa jadi males, bisa jadi tambah rajin, seperti itu. Nah, untuk cara menyingkatnya, was not itu disingkat wasn't, were not itu disebut atau disingkatnya weren't. Weren't. Contoh, I wasn't lazy. We weren't students. She wasn't here. It wasn't my mistakes. Nah, jadi cara bacanya seperti itu ya, wasn't, weren't. Kalau mau dibaca lengkap boleh. I was not. Sorry, we were not. Seperti itu. Lanjut. Bagian akhir ini adalah kalimat tanya. Nah, seperti biasa kalau kalimat tanya sudah pasti to be-nya di paling depan. Setelah to be ada subjek, ada adjective, ada noun, adverb, tanda tanya. Contohnya adalah was I lazy? Apakah saya malas dulu? Jawabannya seperti biasa, jika memang ada di sini to be di paling depan itu sudah pasti jawabannya close ended, yes or not. Seperti itu. Oke, guys. Penjelasan singkatnya tentang simple past tense ini mungkin hanya sekilas seperti itu saja, tapi poin pentingnya untuk membedakan antara past tense dan juga present, itu poin pentingnya ada di time sinyalnya dan juga fungsi utamanya. Fungsi utama dari past tense di sini, saya ingatkan kembali, fungsi utama dari past tense ini adalah menceritakan sesuatu yang telah terjadi dan berakhir. Tidak ada efek sama sekali untuk hari ini atau masa depannya. Sedangkan present, present itu digunakan pada saat hari ini and full day, seharian penuh. Dan juga untuk present mah biasanya dipakai untuk sesuatu yang berbicara tentang fakta. Oke guys, kalau ada pertanyaan silahkan tulis komen di bawah video ini. Kalau nanti saya sempat jawab, insya Allah saya akan jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.